Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Damayanti dengan NPM 23.1049 Prodi Ilmu Komunikasi A1 mata kuliah Media Relation. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang soal mengapa hubungan baik dengan wartawan itu penting. Menjalin hubungan dengan baik penting media wartawan sangat krusial karena beberapa alasan untuk pembentukan opini publik. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan citra organisasi di mata masyarakat. Informasi dengan hubungan yang baik, organisasi dapat memastikan informasi yang disampaikan kepada publik melalui media tetap akurat dan terpercaya. Manajemen krisis hubungan yang sulit membantu menimbulkan risiko kesalahpahaman atau memberikan dampak negatif, terutama saat organisasi sedang menghadapi situasi krisis. Peningkatan kepercayaan komunikasi yang rutin membangun kredibilitas organisasi di mata jurnalis yang nantinya berdampak pada kepercayaan publik. Dua, cara membangun komunikasi yang efektif dan etis dalam hubungan wartawan dijelaskan beberapa prinsip utama untuk membangun relasi yang sehat dengan wartawan. Kejujuran dan transparansi, memberikan informasi yang besar dan benar sesuai fakta dan tanpa menutup-nutupkan hal yang seharusnya diketahui publik. Sikap responsif, cepat dalam menanggapi pertanyaan atau kebutuhan informasi dari wartawan, dan menghargai deadline mereka. Konsistensi dan berkelanjutan, hubungan tidak hanya dibangun saat organisasi membutuhkan liputan, tetapi harus dibina terus-menerus, misalnya dengan mengundang ke acara resmi atau sekedar berdiskusi profesional dan menghargai kode etik jurnalistik, dan tetap berkomunikasi dengan semua serta profesional, saling menguntungkan, memberikan informasi yang bermanfaat bagi wartawan agar mendapat bahan berita yang berkualitas. Nah, sementara organisasi mendapatkan exposure positif. Dan soal yang kedua, gaya penulisan media massa. Media massa fokus pada penyampaian informasi kepada khalayak luas dengan prinsip struktur piramida dan menempatkan inti berada di bagian awal agar pembaca cepat menangkap poin utama, sifat jelas, ringkas, objektif, faktual, dan netral, terutama untuk hard news. Prinsip 5W1H menggunakan who, what, when, where, why, dan how untuk memastikan berapa lengkap dan informatif kreativitas untuk artikel, opini, atau fitur gaya penulisan lebih naratif dan kreatif dengan sentuhan Homensert. Gaya penulisan public relation atau PR. Penulisan PR memiliki tujuan strategis untuk membangun hubungan dan citra organisasi, sifat informatif, kreativitas, persuasif, dan menarik bahasa sederhana dan langsung agar pesan mudah dipahami oleh audiens target. Tujuan menyampaikan pesan organisasi serta efektif melalui berbagai jenis media. Yang ketiga, ada peran fitur dalam PR. Dalam dunia PR, tulisan berbentuk fitur digunakan sebagai alat strategis untuk promosi atau mempromosikan produk jasa tanpa terlihat seperti iklan. Seperti iklan langsung, membangun cara dan mengangkat profil toko atau cerita di balik layar perusahaan agar lebih memanusiawi keterlibatan manajemen, meningkatkan kredibilitas pembaca melalui gaya bicara dan emosional, mendapat kesimpulan pada tujuan media massa. Media massa bertujuan menginformasikan publik secara netral, sedangkan PR bertujuan untuk menginformasikan sekaligus membangun persepsi positif atau citra terhadap suatu organisasi. Dan bab kedua, soal pertama, subjek apa yang diceritakan organisasi dan analisis perusahaan, lembaga terkait, lokasi tempat organisasi berada atau peristiwa terjadi, kelebihan nilai tambah atau manfaat dan pesan tersebut, penerapan kegunaan dan siapa target penggunanya, rincian dalam spesifik, warna, ukuran, fitur, dan struktur, informasi di mana produk jasa bisa
didapatkan untuk disarankan setara, misalnya contohnya Halo Sehat, dan solusi konsultasi mental 24 jam dengan biaya 50% lebih terjangkau. Misalnya di Bandung 13 Maret 2026, PT Teknologi Medika Halo Sehat, perusahaan menyedia layanan kesehatan digital berbasis di Bandung. Hal ini resmi meluncurkan fitur terbaru bertuju pada Medicare. Infosi ini hadir sebagai masyarakat membutuhkan akses konsultasi psikologi profesional secara daring tanpa batasan waktu. Layanan Medcare dirancang untuk menjawab tantangan aksesibilitas. Itu adalah contoh analisis dari bab 2 tadi, dan ini adalah bertujuan pengguna sistem ekspresi data yang menjamin kehasilan identitas percakapan pasien. Hingga selain itu, Medcare menawarkan biaya 53% lebih terjangkau dibandingkan sesi konsultasi tatap muka konvensional, sehingga lebih eksklusif. Kami memahami bahwa dukungan kesehatan mental seringkali dibutuhkan secara mendadak. Dengan Medcare, penggunaan dapat terhubung dengan tenaga profesional kapan saja dan terjadwal yang sangat padat. Ujar perwakilan Halo Sehat, layanan ini memiliki cukupan penerapan yang terus sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik, karyawan kantor dengan tingkat stres kerja tinggi, ibu rumah tangga yang tanpa bicara profesional. Soal kedua, kategorisasi wawancara. Wawancara ini dianggap sebagai perpaduan antara dua jenis, yaitu wawancara di tempat kejadian atau event dilakukan langsung di lokasi peluncuran produk baru, yaitu Nifon X. Hal ini memberikan analisis tentang wawancara YouTube. Seperti soal nomor 2 tadi, memberikan informasi yang disajikan lebih akurat karena diambil langsung dari sumbernya. Di lapangan wawancara semi atau mendadak, meskipun sudah dijelaskan, wawancara YouTuber harus pandai menangkap atau momen di tengah kesibukan narasumber ini, membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Analisis kekuatan dan kelebihan. Ada dua nilai utama yang membuat wawancara ini berkualitas tinggi, yaitu orensitas dan reaksi langsung, karena dilakukan saat penutupan produk baru saja dibuka jawaban dan diatur oleh produk tersebut. Profesional audience. Penonton YouTube lebih menyukai reaksi spontan seperti ini dibandingkan dengan perjalanan atau penjelasan tertulis yang kaku dan terlalu formal. Terus aspek-aspek tambahan dalam analisis, penulis juga menyoroti beberapa sudut pandang lainnya, yaitu kapasitas formal. Direktur produk bertindak sebagai wajah perusahaan dan setiap kata yang diucapkan dianggap sebagai pernyataan resmi dan dari PT Inovasi Teknologi Nusantara tersebut. Tujuan promosi analisis YouTube ini berbeda dengan wawancara berita bencana. Wawancara ini bersifat strategis untuk membangun hype atau antusiasme masyarakat terhadap Nifon X tersebut. Resiko jika produk mengalami kendala bagi saat disentrasi, narasumber mungkin belum siap memberikan klarifikasi mendalam secara mendadak. Begitu saja analisis dari soal yang kami bahas, yaitu bab 1 sampai bab 2. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.